namanya kebangunan rohani itu harus selalu terjadi di dalam diri kita. Katakan amin. Selalu dimulai dari diri Anda. Coba katakan ulang ini. Kebangunan rohani selalu dimulai dari saya. 2, 3. Oke. Kebangunan rohani selalu dimulai dari hidup saya. Saya harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Nanti kita akan lihat, saudara, pagi hari ini bagaimana kalau kita mengikut Tuhan dengan segenap hati. Apa artinya sih? Yuk kita baca dulu Alkitab kita ya. Di dalam Yosua pasal 14 ayat yang ke-6 mulai. Yosua pasal 14 ayat yang ke-6 sampai yang ke-15 saya akan bacakan ya. Yosua pasal 14 ayat 6. Oke, saya akan bacakan. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang apa? Sejujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap apa, saudara? Coba, aku tetap apa? Mengikuti Tuhan Allahku dengan apa? Sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab apa, saudara? Engkau apa? Tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan bergubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena apa, saudara? Karena apa? Ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan apa? Sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan aman negeri itu berhenti berperang. Nah, dari pembacaan satu perikop ini ada 3 kali diulang kalimat yang sama. Tadi saya minta Anda membacakan apa? Mengikuti Tuhan dengan apa? Sepenuh hati. Mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati itu bukan hanya rajin ke gereja. Bukan hanya baca Alkitab. Mari kita mulai masuk dalam sebuah hubungan yang lebih meningkat pada satu level lagi. Saudara, bukan hanya kita setia ke gereja. Bukan hanya kita membaca Alkitab. Tapi biarkanlah kita hari ini di dalam hubungan kita mengetahui apa yang Tuhan mau yang saya lakukan. Apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Saudara, level hubungan ini harus bertumbuh. Katakan amin. Kalau dulu bicara tentang kita, saya sering kali ngomong ini kepada jemaat. Me is my center. Kadang-kadang saya adalah senternya. Ya saya doa, ya saya butuh mujizat. Saya doa, ya saya mau diberkati. Saya doa, ya saya pingin ngalami terobosan dalam ekonomi saya. Dan saya. Itu tidak salah. Itu tidak salah. Percayalah Tuhan pasti memberkati. Saya mesti lihat bawah, kadang coblos nanti. Ya, itu tidak salah. Ya, pasti percaya Tuhan pasti memberkati Anda. Gak ada yang amin. Sudah percaya Tuhan berkati Anda? Halo, amin. Percaya Tuhan memberkatimu, Tuhan menolongmu, Tuhan itu penuh dengan mujizat dalam hidupmu. Iya, saya percaya itu. Tapi hari ini saya mau jemaat mulai bertumbuh dalam sebuah hubungan yang paling manis. Atau hubungan yang meningkat dengan Tuhan. Bukan lagi tentang Anda, tapi tentang Tuhan dalam hidup Anda. Sehingga waktu kita mengalami tekanan, doa kita belum dijawab.
kita mengalami sebuah persoalan hidup, mujizat belum terjadi, kita pun menjadi orang yang tidak kecewa dengan Tuhan. Katakan amin. Ini yang harus meningkat, kebangunan rohani di dalam diri Anda. Kita harus pada sampai satu titik. Nah, kata mengikut Tuhan dengan sepenuh hati itu di situ, saudara. Di mana kita tahu bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga persoalan hari ini itu tidak pernah melumpuhkan iman kita. Atau melumpuhkan kasih kita kepada Tuhan. Bukan haleluya di hari Minggu lalu hari Senin Selasa Rabu halilintar. Bukan, saudara. Kita adalah orang yang terus berkata Tuhan itu baik. Sekalipun hari ini kita di tempat yang paling bawah. Kita berkata Tuhan itu baik. Aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Kasihnya dalam hidup itu cukup. Katakan amin. Ini yang dimaksud dengan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Makanya yang lalu saya sampaikan kepada Anda juga bahwa saya mau dipakai oleh Tuhan. Jemaat mau dipakai Tuhan. Ini masih Servolution masih dibuka? Masih dibuka kah? Iya. Kok ada sudah ada kah itu kata Banjar kan? Ya, Servolution sudah masih dibuka. Biarkan izinkan Tuhan tuh memakai hidupmu. Itu meningkat hubungannya saya mau dengan Tuhan. Nah, kita akan lihat coba. Apa yang terjadi ketika Anda mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Coba kita lihat. Yuk, ayat 1 ya. Ayat 4 aja lah. Ayat 7 langsung. Ayat 7. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu ke Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Jadi kisahnya itu begini. Israel itu mau masuk ke tanah Kanaan. Tapi sebelum masuk mereka itu memerintahkan 12 pengintai. Untuk mengintai dulu. Untuk melihat keadaan itu. Wah, setelah mereka melihat. Wah, mereka kaget karena di balik tembok Yeriko itu. Ada orang-orang enak yang dikatakan keturunan raksasa. Kita ini seperti belalang katanya. Mereka tuh gede-gede. Kita ini pasti kalah. Wah, pasti kita ini kalah. Wah, dari berita itu, dari apa penglihatan mereka itu mereka pulang bawa berita. Ada 2 beritanya. Ya, yang 10 orang berkata, aduh orang enak ini gede-gede raksasa, kita pasti mati semua, kalah kita. Aduh ngapain kita keluar keliling Mesir, keliling padang gurun keluar dari Mesir hanya untuk mati di Kanaan, gimana nih? Katanya tanah perjanjian, tidak sesuai dengan ekspektasi. Katanya tanah perjanjian, kok begitu isinya, pasti kita kalah. Wah, berita itu membawa kurang lebih 2 juta orang Israel nangis. Saudara bisa bayangin kalau orang 2 juta nangis bareng, nangisnya itu gak gitu loh. Wah, gitu. Itu sampai dari sini sampai Bontang dengar itu, saudara. Dari Bontang kedengaran orang Samarinda nangis semua. 2 juta bayangin. Itu bergetar semua nangis. Tapi dua orang Kaleb dan Yosua berkata enggak. Tuhan kita jauh lebih besar dari mereka. Kalau Tuhan sudah berjanji, maka Tuhan akan sungguh-sungguh memulihkan, akan sungguh membela hidup kita. Tenang saja, jangan takut. Ada 2 berita itu. Dan Kaleb berkata, aku membawa berita yang sejujur-jujurnya. Menurut saudara yang jujur siapa? Menurut saudara yang jujur siapa? 2 orang atau 10 orang? Ayo kelompok sini. Menurut Anda yang jujur siapa? 2 atau 10? Hah? 2, betul. 2. Gak apa-apa Pak, 2 ya, oke. Di sini 2 apa 10? 2 ya, ya oke. Yang sana 2 apa 10? Hah? 10. Oke, siapa yang jawab 2? Siapa yang jawab 10? Siapa yang gak ngerti pertanyaan saya? Perlu pakai bahasa Mandarin, xiao ti tipu ya aku tin syuwok ini roti kembuk ya. Ayo siapa yang jawab 2? Oke, yang jawab 10? Oke. Ya udah, gak usah tanya lagi. Sebenarnya menurut saya adalah dua-duanya jujur. Menurut saya dua-duanya jujur. Loh memang yang 10 itu bilang orang enak, orang raksasa itu gede-gede. Waduh kita pasti kalah. Itu betul, kasat mata memang orang-orang enak itu keturunan raksasa gede-gede, kita pasti kalah.
Tapi yang dua juga berkata jujur, enggak, Tuhan kita jauh lebih besar. Halo, amin. Tuhan kita Allah yang luar biasa. Nah, disinilah bedanya orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tadi dikatakan Kaleb adalah seorang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Apa yang berbeda? Perbedaan dari orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati itu adalah di pola pikir. Katakan amin. Sudut pandang. 10 orang itu melihat orang enak dari sudut pandang kelemahan mereka sebagai manusia. Kelemahan mereka sebagai orang-orang yang lemah. Oh, nggak mungkin punya persoalan yang cukup berat. Pasti kita kalah. Pasti kita mati. Semua orang enak itu besar. Dari sisi kelemahan manusia. Mereka selalu melihat persoalan dari sisi kelemahan manusia. Tapi bagi orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Selalu melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Halo, amin. Jadi hari ini kalau Anda takut karena persoalanmu. Bukan persoalan. Kalau hari ini Anda takut, Anda putus asa, bukan masalah besar kecilnya persoalan yang Anda hadapi, bukan itu. Jangan-jangan hari ini kita sudah tidak berjalan dengan Tuhan. Jangan-jangan kita sudah tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Sehingga hati kita khawatir, hati kita takut. Kita selalu melihat dari sudut pandang manusia, kelemahannya. Tidak melihat dari kebesaran Tuhan. Halo, amin. Jadi kalau hari ini Anda takut, kecewa, khawatir. Bukan dilihat besar kecilnya persoalan. Orang persoalan kecil ya bisa berapi hidupnya. Merasa berapi hidupnya. Bukan itu. Tapi kalau Anda dari takut, kecewa, khawatir, yang perlu dicek pertama adalah apakah hari ini aku telah mengikut Tuhan dengan sepenuh hati apa tidak. Sehingga cara pandang kita berubah. Katakan amin. Pola pikir kita berubah. Aku membawa kabar yang sejujur-jujurnya. Tuhanku sanggup menolong hidupku. Tuhanku sanggup untuk mengubah hidupku. Tidak lagi gampang kecewa dengan situasi. Kita menjadi orang yang membangun diri kita. Gak mudah kecewa karena situasi keadaan. Lalu gampang untuk menyalahkan Tuhan. Apalagi mencurigai Tuhan. Menuduh Tuhan itu hal yang buruk. Suatu saat saya itu pernah, anak saya itu waktu yang laki masih SMA kelas 2. Dia datang kepada saya, "Pak, aku mau camping sama teman-temanku, boleh enggak?" Saya lagi berpikir, mamanya bisa bilang, "Enggak, kamu enggak biasa camping. Kamu enggak biasa hidup di hutan begitu ya sendirian. Jangan nanti kamu karena ini dah, kena itu, kena itu dah." Ya, dia dekati saya, "Apa boleh enggak ya Pak? Ini enak loh sama teman-teman." "Gak apa-apa kan?" Gitu. Saya tuh lihat kemauan kerasnya dia. Saya pikir ini ala laki-laki SMA kelas 2. Ya biar dia bertumbuh dewasa lah. Saya bilang sama mamanya, "Ya sudah, kasih izin aja lah. Gak apa-apa." Mamanya, "Tapi ya apa, gak apa-apa, tenang aja. Kamu hati-hati ya. Itu alam loh ya. Kamu gak akan kenal macam-macam. Kamu mesti hati, guyonan, jangan terlalu berlebihan sama teman-temanmu. Ya, siap Pak, siap." Istri saya saking khawatirnya itu, tas rangselnya diisi air botol yang 1 literan itu 4 biji. 1, 2, 3, 4. Tak angkat, wabot ini. Saya bilang sama istri saya, "Anakmu gak sampai naik ke atas. Dari atas ngelundung lagi ini keberatan." Tak kurangi 2 aja. Nanti kalau kamu kurang air, udah ambil air dimasak sendirilah. Ya, papamu dulu waktu kecil minum air keran ya nggak mati-mati sampai hari ini kok. Nggak apa-apa lah, udah gitu, udah. Terus malam itu saya mimpi. Mimpi anak saya mengalami kecelakaan. Anak saya mengalami kecelakaan dan maaf ya, di mimpi itu saya merasa anak saya akan meninggal. Di dalam mimpi itu, saya kaget, saya berdoa dalam nama, tak tengkingi semuanya. Waduh, terus saya deketi anak saya bilang mimpi saya, "Hen, papa itu mimpi itu kamu mengalami kecelakaan dan itu urusannya sama nyawamu. Papa belajar untuk tidak jadi ya jangan, enggak begitu, papa bukan begitu. Oke. Papa tetap kalau sudah ambil keputusan, belajar konsisten, papa izinkan kamu, tapi papa ingatkan hati-hati ya nak. Kamu sudah papa doakan sudah, tenang, udah nggak akan apa-apa. Ya, tapi hati-hati ya nak.
Iya Pak, hati-hati. Udah saudara. Dia pergi, saya pelayanan ke Samarinda kalau nggak salah waktu itu. Saya pergi ke sini, minggu malam selesai semuanya. Tiba-tiba istri saya telepon, Kenny kecelakaan. Kaget saya. Hah? Serius? Terus siapa anaknya? Ya ini kepalanya kena batu. Hah? Terus mana nih? Ini tapi ya nggak apa-apa, ini ketawa-ketawa, ini anaknya di video call. Lihat, Ken, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, cuma bocor di sini sedikit, nggak apa-apa. Bocor nggak apa-apa itu. Lebih baik bocor kepala daripada bocor halus, betul nggak saudara ya? Bocor halus kan, gitu kan. Itu bocor udah. Lihat, ya sudah nanti besok papa pulang ya, tak lihat ya. Iya Pak, nggak apa-apa gitu. Udah. Seninnya saya pulang, saya lihat badannya kondisinya nggak apa-apa, tak lihat. Oh ya cuma lecet sedikit, nggak apa-apa. Ya ada darahnya banyak, cuma udah kering, udah oke. Ya sudah nanti dirawat aja. Udah. Dia mandi, saya mandi, makan sudah selesai, saya istirahat di kamar saya, terus tiba-tiba pintu kamar saya diketok, tok. Pak, Kenny boleh masuk Pak? Boleh, ayo boleh masuk. Dia langsung naik keranjang, lalu dia cerita, begini, Pak, Papa ini kan pendeta. Oh iya, bukan pendekar loh, pendeta ini. Pendeta. Pendeta itu kan doanya dijawab Tuhan tuh Pak. Ini anak SMA kelas 2 loh ya Pak. Ya, ini pendeta ini kan doa dijawab. Papa kan sudah berdoa buat Kenny supaya Kenny selamat, aman, ya kan? Iya. Tapi kenapa Kenny masih tetap kena batu kepalanya? Kenapa Kenny tetap kejatuhan batu kepalanya? Waduh, ini kan anak SMA baru mau kenal Tuhan. Pertanyaannya kadang-kadang kan gak penting tapi sulit gitu kan? Gak penting tapi kalau kita gak hati-hati, saya gak begini. Udah gak usah banyak tanya, tutup mulut bukan, gak mungkin gitu saya sama dia. Ya kan? Wah saya mikir apa ya. Jadi waktu itu dia nunggu temennya capek, dia nunggu teman-teman lainnya lagi berangkat, dia nunggu temennya. Itu jam 3 pagi saudara. Ya tiba-tiba di atas itu ada batu jatuh, pas dia jalan tiba-tiba kena kepalanya persis doang gitu sehingga darah ngucur semuanya. Nah dia tanya kenapa kok Kenny tetap kejatuhan batu? Apa Tuhan itu sudah tidak mendengar doa kita? Apakah Tuhan itu tidak lagi mendengar doa Papa? Apa Papa sudah kehilangan urapan doa? Saya nggak bisa jawab. Saya liatin dia. Kamu tanya serius gak Papa? Iya. Kan Papa sudah berdoa. Harusnya kan Tuhan tolong kita. Kalau Papa sudah berdoa kan harusnya mujizat terjadi dalam diri kita. Kenapa kok Kenny masih kena batu? Aduh. Tiba-tiba Tuhan itu kasih hikmat saya. Kamu tahu nggak? Seharusnya di dalam mimpi Papa kamu mengalami kecelakaan dan kamu meninggal. Betul nggak? Ada hubungannya dengan nyawamu. Iya. Tapi hari ini kamu kehilangan nyawa nggak? Enggak. Kamu ada di sini nggak? Ada di sini. Berarti Tuhan tuh mendengar doa Papa. Kamu nggak? Sebenarnya yang menjatuhi kamu, ini saya cerita bahasa anak ya saudara ya. Yang menjatuhi kamu itu batunya gede banget. Begitu kena kamu, bang, kamu pasti mati sudah. Harusnya itu begitu. Tapi tahu nggak, karena ada pendeta Yudi Kusmanto yang berdoa supaya anakku diselamatkan, Tuhan tuh perintahkan 3 malaikat jam 3 pagi. Ayo batu itu didudui, batu itu dipukulin, batu itu. Wah jadi malaikat 3 turun nutui batu itu. Itu cerita saya ya, cerita saya. Sambil ngomel-ngomel mungkin pendeta ini bisa nanti jam 9 baru mau tidur gitu kan. Nutui sampai ke kamu batunya jadi kecil. Sehingga kamu kena tapi kamu nggak apa-apa. Kamu tetap sehat kan? Sekalipun ya bocor, tapi ya bocor paling 2 minggu selesai. Gak apa-apa kan? Ya kan? Tuhan tuh mendengar doa kita. Kamu gak boleh menuduh Tuhan. Tapi kan tetap kena. Iya. Pencobaan-pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Pencobaan itu selalu datang. Percayalah hidup Anda pasti ada persoalan. Pasti. Tapi percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong hidup Anda. Katakan amin. Dan itu tidak akan pernah melemahkanmu kalau kau adalah orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Halo amin saudara. Apapun yang kita alami bisa terjadi. Saya bilang gini, kenapa kamu mengalami persoalan? Supaya kamu tahu hidup ini penuh dengan persoalan. Nak. Kamu harus kuat dan percaya kepada Tuhan yang selalu ada di pihakmu. Ini yang namanya pola pikir yang harus katakan berubah. Pola pikir kita yang harus berubah.
Mengikuti Tuhan Allah dengan sepenuh hati selalu dimulai ini pola pikir kita yang berubah. Amin. Yang pertama apa? Pola pikir yang berubah. Oke, yang kedua sekarang coba lihat. Apa untungnya ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Jadi ketika Kaleb ini ketemu dengan Yosua itu sudah umur 85 tahun. Dulu waktu ketemu dengan Musa umur mereka 40 tahun. Jadi sudah berapa tahun? 45 tahun. Pada waktu ayat 11, pada waktu ini aku apa saudara? Halo, ulangi. Aku masih apa? Masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang. Dan untuk apa? Keluar masuk. Jadi hari itu ketika Kaleb ini bertemu dengan Yosua itu mereka sedang menceritakan tentang nostalgia lalu. Aku dan kamu dulu waktu disuruh mengintai itu umur kita masih 40 tahun loh. Kita untuk ketemu Musa lalu kita diutus dan bawa kabar yang sejujur-jujurnya. Sekarang aku sudah 85 tahun. 45 tahun sudah berlalu. Tapi dia bilang tetapi kekuatanku tetap sama. Aku tidak berubah. Kalau aku kau suruh perang, aku akan perang. Artinya apa yang kedua? Orang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, kekuatannya selalu diperbarui oleh Tuhan. Katakan amin. Saya ngerti apa yang dimaksudkan Kaleb. Oh kita ini bukan soal umur. Umur pasti tua. Kalau betul-betul hari itu Kaleb umur 85 tahun. Oke, kamu perang. Pasti mati duluan Kaleb. Sudah gak kuat kan mau perang gimana. Tapi yang dimaksud itu adalah ini loh saudara, semangatnya mengasihi Tuhan itu tidak akan pernah bertemu ya dengan yang namanya apa itu kekeringan rohani, gak akan pernah. Hatinya terus menyala-nyala bagi Tuhan. Katakan amin. Hatinya itu terus menyala-nyala bagi Tuhan. Kemarin saya dari beberapa kota perjalanan Sangatta, Bontang, Balikpapan, kembali Samarinda lagi. Waktu minggu lalunya saya ada di Batu Licin, khotbah seminar keluarga. Ya seminar keluarga 4 sesi. Selesai 4 sesi mulai pagi sampai sore. 4 sesi. Terus setelah itu bapak-bapaknya kumpul. Pak kalau tambah 1 sesi boleh enggak? Saya bilang enggak bisa nih. Kita nyewa gedung udah enggak cukup. Enggak apa-apa Pak, kita urunan bayar lagi. Jadi ibu-ibunya makan malam, bapaknya kumpul untuk dengar saya khotbah lagi. Sampai terakhir saya habis khotbah 5 kali selesai. Doakan mereka selesai itu saya bilang gini. Gak ada persekutuan doa ele-elean dah. Terus terlanjur lecek ini. Sudah terlanjur ngomong terus ini. Gak bisa direm saya. Waduh besok pagi mesti khotbah minggu lagi. Setelah itu perjalanan dari Batu Licin ke Banjar. Habis khotbah makan siang. Lalu saya langsung menempuh perjalanan 7 jam pakai darat. Dari Batu Licin ke Banjarmasin lagi. Malamnya nginep di bandara. Pagi-pagi lagi pulang ke Balikpapan. Lalu dari Balikpapan naik mobil setir-setir sampai Samarinda. Terus begitu. Ada orang tanya gini, Pak Yudi gak capek kah? Saya bilang saya capek. Secara fisik saya capek. Tapi ini hatiku tuh gak pernah capek. Saya berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Saya berkobar-kobar untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya berkobar, hati saya itu gak pernah ketemu dengan yang namanya kekeringan. Secara fisik saya capek. Kalau begitu saya istirahat. Ya sempat di jalan, maaf saya diare. Mencet-mencet begitu. Ya sudah sakit minum obat. Sembuh-sembuh sendiri, jalan-jalan sendiri. Terus ya sakit-sakit sembuh-sembuh sendiri jalan. Udah, apakah gak pernah capek? Sekalipun saya tetap harus wise ya. Jaga kesehatan juga. Tapi hatiku ini gak pernah kering, berkobar-kobar terus bagi Tuhan untuk memberitakan Injil. Tuhan tuh memperbarui kekuatanku, katakan amin. Apakah ada masalah? Ada masalah. Saya mengalami masalah. Masalah pelayanan kah? Saya mengalami ini. Beberapa waktu saya sempat mengalami sesuatu. Saya nangis, saya tahu saya nangis. Saya nangis di Korea. Ya. Tapi kekuatan hidupku ini tidak pernah padam. Oleh karena apa? Aku mengikuti Tuhan Allah dengan sepenuh hati. Katakan amin. Kekuatan hidup
apiku ini yang gak pernah padam. Secara fisik mungkin tambah tua. Saya kemarin yang lalu 10 tahun yang lalu masih waktu umur 40, sekarang sudah 52, 40 tahun. Saya itu ajak anak saya di BNS, anak saya waktu umur 10 tahun ya, kalau saya 40, ya anak saya 10 tahun. Tak ajak dia main tembak-tembakan laser di BNS di Batu, Jawa Timur tuh. Oh saya lari-lari tak tembak dia pakai laser. Wow. Tiba-tiba pas saya lari saya jatuh dan jatuhnya itu seru. Wah gitu loh. Tapi pikir saya kesandung. Anak saya ketawa, istri saya lebih lagi kita ketawa kenceng. Wah, kita ketawa gitu. Mereka ketawa. Tapi pikir saya ini kesandung. Tak lihat nggak kesandung. Loh, nggak ada yang nyandungi. Terus istri saya ngomong, itu tandanya kamu sudah semakin tua kok. Kakimu sudah nggak kuat. Semangatnya tetap ada, kakinya nggak kuat. Udah mulai umur, itu bicara soal panggilan. Sudah jadi tua itu adalah semua orang jadi menua, betul nggak? Halo. Anda gaya enggak mau, saya masih muda Pak. Umur 78 tahun loh. Ya. Tapi semangat kita ini enggak boleh pudar dalam Tuhan. Halo amin. Makanya saya senang pelayanan di senior nanti tanggal berapa ya? Tanggal 19 ini ada CT senior. Ya, senior ada di sini ibadah khusus senior. Senior itu berarti berapa? 55 tahun ke atas. Wah, saya hampir lagi jadi senior saya ini. 55 tahun ke atas. Ya. Saya seneng, wah senior itu kalau menginjil, kalau kita itu kalau menginjil kan masih hormat ya. Pak, terima Yesus karena Yesus jalan. Ya kita hormat pasti kita mengasih perasaan. Kalau senior itu memberitakan Injil itu gitu. Kamu tuh sudah lama berdosa. Ayo ikut Tuhan, masuk neraka kamu nanti. Ayo, saya sekarang berhenti berdosa ya. Minggu depan ke gereja ya. Wih itu sudah. Coba saya nginjil gitu, saya itu wampar pasti. Tapi orang-orang senior kita ini hebat-hebat ya. Nanti tanggal 19 ya. Siapa yang ikut ibadah senior? Oh ada ya. Oke. Nanti ya tanggal 19 ya kita ketemu, kita akan sukacita di sini. Para bapak ibu senior ya. 50. Tapi yang 40 ke bawah boleh ikut sih nggak apa-apa. Ya. Oke, kekuatan kita diperbarui oleh Tuhan. Semangat kita diperbarui. Apapun yang kita alami, kita nggak boleh menjadi orang yang loyo, semakin tua semakin meninggalkan Tuhan. Ceritanya itu selalu dulu waktu muda saya ini suka menginjil, dulu saya ikut pelayanan, dulu saya ketemu sama orang tua ketika dalam pelayanan dia puji-puji saya, waduh hebat ya bro, dia panggil bro Yudi, wah hebat ya pelayanan dulu kayak saya dulu. Saya pelayanan begini dan dulu. Terus saya tanya sekarang gimana? Ya itu masalahnya sekarang saya sudah gak ke gereja lagi. Saya bilang tetap kalau dulu luar biasa sama Tuhan, sekarang sudah gak pernah. Nanti kehilangan keselamatan loh. Hati-hati ya Iya itu dulu, sekarang sudah enggak. Ayo sekarang on fire dengan Tuhan. Semakin tua kita tuh harus semakin matang, katakan amin. Semakin mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ada banyak yang berubah di hidup kita. Semakin tua semakin kita mengalami perubahan hidup kita. Semakin dewasa dan hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Jangan sampai seperti ada contoh ini. Satu saat saya ini ditelepon dari jemaat Pro M. Telepon. Kok bisa gak datang ke rumah saya? Oh bisa, kenapa? Ini loh engkong sama makku. Tadi malam makku minta cerai kok. Hah? Makmu minta cerai? Iya. Loh gak telat dah. Umur berapa? Makku 79, engkongku 81 kok. Hah? Itu kan seretan tok wis selesai itu kan. Kok mau cerai kenapa? Terus gak tahu kok, nanti kok ke rumah aja. Ya udah saya ke rumah saudara. Saya ke rumahnya, engkongnya itu lagi nonton TV. Ya, lalu maknya dipanggil. Mak, ini lo pendeta Yudi datang. Ya, pendeta. Maknya keluar kamar, duduk satu bangku, tapi satu lihat sana, yang satu lihat saya. Saya di tengah-tengah. Saya bilang, "Loh, terus saya ngomong sama siapa ini?" Lalu saya tanya, "Mak, ya apa, Mak?" Oh, akhirnya maknya cerita. "Ini loh, Pak pendeta, ini engkong ini. Udah gak mau berubah dari dulu, kalau guyonan itu nyakitin hati. Saya sudah gak tahan saya. Ya, saya sudah gak tahan, saya mau cerai sama dia. Gak kuat saya sama dia. Ini kalau gak pernah menghargai istri, kalau bersendaguro itu menyakiti hati saya. Keterlaluan, gak pernah mau berubah.
Loh iya, saya tanya, kok kenapa kok begitu? Ada peristiwa apa? 2 minggu yang lalu mak ini sakit. Minta diantar sama engkong ini ke dokter. Akhirnya mak ini diantar ke dokter. Di dokter sudah sampai itu antrenya 43. Engkong ini sudah ngomong gak enak. Pindah dokter ya. Peselak mati kamu ya. Ayo pindah ya, keburu mati kamu. Ayo pindah. Terus gak enak maknya, tapi maknya sakit ya sudah telan ini mau cepat aku mati, mau menikah lagi dia. Gitu. Ini perasaan mak kan sensitif gitu. Udah diajak dari dokter. Ternyata di komplek ruko-ruko itu ada dokter. Ada, tapi engkong ini nggak lihat itu dokter apa, dia bawa masuk sepi, situ sepi, ayo masuk gitu, masuk sudah. Begitu masuk ruangan, ternyata itu bukan dokter umum, itu dokter hewan ternyata. Engkong ini nggak lihat kalau itu dokter hewan. Jadi maknya ini digandeng masuk, terus susternya kaget lihat loh, Kong hewannya mana? Kok engkong ini sekadung masuk. Ditanya hewannya mana? Waduh, aku salah masuk, tapi sudah kadung masuk. Malu dia, gengsi dia, terlanjur gitu langsung dia ngomong, ya ini binatangnya gitu. Itu emaknya ngamuk, sudah dikuaplok, ngomongnya plok begitu. Ayo pulang. Itu emak kalau sudah marah itu penyakit takut sama dia. Ayo pulang naik beca. Sejak itu rame ngomong tukaran terus sampai akhirnya emaknya minta cerai. Saya itu ceritanya kan lucu. Saya itu mau ketawa tapi kan takut menyakiti maknya itu kan. Jadi saya tak empet gitu. Tapi engkong itu nggak diempet belas. Wah gitu. Saya bilang kong, ojo banter kong. Maknya itu apa? Ini makanya kayak gini Pak Pendeta. Dia tuh seneng kalau saya sakit kayak gitu. Lucu apa? Waduh nguap tuh karo sendiri. Saya bilang, udah. Akhirnya maknya ngomong, makanya ini gak pernah berubah. Dulu waktu dia sakit ini susah loh. Suster 3 loh. Saya itu gantiin suster 3, dia gak mau. Saya rawat dia sampai sembuh. Sekarang kalau sembuh itu sudah kayak begini. Makanya saya mau cerai aja gak kuat sama dia. Engkongnya tuh kayak sadar itu engkong deketi maknya. Gak usah gitu, aku nih guyonan. Ya tapi kamu keterlaluan dari dulu gitu. Udahlah. Malu sama pendeta lo, ayo udah. Jadi aku minta maaf ya. Saya tak liatin aja. Ya udah, maknya akhirnya dapat tangan. Maknya digandeng, saudara. Terus dibawa masuk kamar. Saya di situ saya ditinggal sendirian. Lah terus aku nih paling tidak kasih kesempatan saya berdoa atau apa gitu. Sembuh sendiri. Oh itu cucunya ketawa lihat deh, sorry gak apa-apa. Ya aku tak pulang ya. Saya bilang, walah ini tok tadi. Enggak berubah, enggak boleh nyusahin. Umur boleh tua tapi semangatmu di dalam Tuhan enggak boleh berubah. Katakan amin. Halo amin. Kita ini boleh berumur tua tapi semangatnya mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan sepenuh hati gak pernah berubah. Kita terus berkobar-kobar bagi Tuhan. Amin saudara. Saya kalau tua saya gak mau kayak gitu. Saya bilang sama istriku, saya akan mencintaimu sampai aku mati. Wih. Ya gak kayak gitu. Saya akan terus bersama dengan istri. Sampai tua aku mau terus mengasihi Tuhan. Katakan amin. Halo amin. Oke, yang ketiga kurang 6 menit. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga ayat 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi apa? Milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan apa? Sepenuh hati. Diberikan Hebron. Hebron itu diberikan kepada Kaleb. Kalau saudara tahu Kaleb sebenarnya dari sejarahnya, Kaleb itu adalah seorang Israel campuran. Dia bukan asli orang Israel karena salah satu nenek moyangnya itu bukan orang Israel. Dan orang seperti ini biasanya tidak pernah bisa mendapatkan warisan apa-apa.
Karena mereka bukan asli Israel. Tapi karena dia mengikuti Tuhan Allah dengan segenap hati. Tuhan menggerakkan Yosua untuk memberikan Hebron kepadanya. Nah ini yang saya sebut dengan ini. Kalau Anda mengikuti Tuhan Allah dengan sepenuh hati. Maka hidupmu akan penuh dengan kasih karunia. Katakan amin. Kasih karunia itu adalah ini, sesuatu yang diberikan kepada orang yang gak layak menerimanya. Itu kasih karunia. Sebenarnya Anda gak layak menerimanya. Kayak keselamatan kita tuh gak layak. Diselamatkan masih suka berdosa. Kita tuh gak layak. Tapi tetap Tuhan kasih. Untuk kita bisa diselamatkan. Itu namanya kasih karunia. Bagaimana hidup kita ini penuh dengan kasih karunia. Demi kasih karunia di dalam Tuhan. Tuhan berikan Hebron kepada orang yang seharusnya gak layak menerimanya. Tapi diberikan. Tuhan gerakan Yosua untuk memberikan warisan Hebron kepada Kaleb. Hebron itu siapa sih? Coba lihat. Ayat 15. Nama Hebron dahulu ialah apa? Nggak apa saudara? Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Jadi Hebron itu diambil dari nama Kiryat Arba. Kiryat Arba itu sebenarnya pahlawannya orang Enak. Seorang raksasa yang paling besar. Sehingga Hebron itu sebenarnya tempat kekuatan daripada Kanaan. Hebron itu titik kekuatannya. Begitu Hebron dikuasai maka kita bisa menguasai Kanaan. Itu diberikan kepada Kaleb. Artinya berkat besar itu diberikan kepada orang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Katakan amin. Kalau hari ini Anda adalah orang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Saya percaya Tuhan akan berikan Hebron. Hebron itu artinya dalam bahasa aslinya adalah seat for the partner. Tempat duduk untuk seorang partner. Artinya begitu. Jadi Tuhan itu waktu Anda mengikuti Tuhan Allah dengan segenap hati. Kau bukan sekedar jemaat. Anda adalah partner kerjanya Tuhan. Katakan amin. Coba bilang kanan kiri, kamu partner kerjanya Tuhan. Gak nyangka lo model kayak kamu begini, ternyata partner kerjanya Tuhan. Kita itu partner kerjanya Tuhan. Makanya bukan tentang Anda tadi saya bilang. Hidup kekristenan itu bukan Anda melulu. Kalau gak diberkati aku kecewa. No, bukan begitu. Tapi tentang apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Tentang apa yang Tuhan mau saya kerjakan. Tentang apa yang Tuhan mau saya lakukan. Kehendak Tuhan itu nyata buat hidupku. Amin saudara. Disitulah Anda akan mendapatkan Hebron. Kasih karunia. Tempat duduk untuk seorang partner. Saya mau di akhir hidup saya. Saya bilang saya mau melayani sampai akhir hidup saya. Sampai gak tahu umur berapa saya diberi kesempatan oleh Tuhan. Tapi saya mau setia. Sampai nanti ketika saya pulang ke rumah Bapa. Ada tempat duduk kerajaan Allah. Sebagai seorang partner ada di situ. Amin saudara. Bukankah ini cita-cita kita semua? Halo, amin. Anda mau terus mengasihi Tuhan? Jadi apa? Hari ini 3 hal. Kalau Anda mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Yang pertama adalah apa? Pola pikir kita akan berubah. Yang kedua apa? Kekuatan kita akan diperbaharui. Yang ketiga apa? Mendapatkan apa? Kasih karunia. Coba ulangi. 1, 2, 3. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Akan kasih karunia. Karena itu ayo kita menjadi orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati.